Dania, aku adalah seorang asisten perawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Kali ini kita akan membahas sebuah topik penting di mana kondisi ini jika kita tidak tahu cara penanganannya akan menimbulkan rasa panik, yaitu kejang demam pada anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara penanganan kejang demam pada anak yang baik, yuk kita cari tahu dulu apa itu kejang demam, apa penyebabnya, dan bagaimana gejalanya. Kejang demam adalah suatu bangkitan kejang yang terjadi pada saat anak dalam kondisi demam dengan suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Kejang demam ini terjadi pada anak dengan rentan usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kejang demam terjadi secara mendadak. Penyebabnya bisa jadi karena infeksi bakteri ataupun virus. Lalu mengapa ketika demam ada anak yang mengalami kejang, ada juga yang tidak? Saat ini untuk penyebab pastinya belum diketahui. Namun, faktor keturunan memiliki peran penting atau jika anak pernah sekali mengalami kejang demam, akan ada kejang demam berikutnya yang akan terjadi. Gejala umum pada kejang demam adalah anak mengalami kaku pada tangan dan kaki, mata yang terbelalak, atau anak tidak merespon panggilan orang tua. Kejang demam biasanya dapat berlangsung kurang lebih 2-15 menit. Setelah itu, kejang demam akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan paling penting, yaitu cara penanganan yang baik pada saat anak mengalami kejang demam. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat anak mengalami kejang adalah tetap tenang dan tidak boleh panik. Lalu yang kedua, anak harus berada dalam lokasi yang aman. Jauhkan anak dari benda tajam ataupun keras untuk menghindari benturan pada saat anak mengalami kejang. Ketiga, longgarkan pakaian anak, terutama pada bagian leher, agar jalan nafas anak tidak terhalang. Lalu yang keempat, miringkan posisi anak agar dapat mengeluarkan makanan atau minuman yang berada dalam mulut anak dan juga agar anak tidak tersedak oleh air liur atau muntahannya sendiri. Langkah yang kelima ini adalah langkah yang sangat penting, yaitu jangan pernah memasukkan apapun ke dalam mulut anak pada saat anak mengalami kejang, karena dapat menyebabkan sumbatan pada jalan nafas anak. Masih sering ditemui nih para orang tua memasukkan teh hangat ataupun kecap dengan alasan anak bisa merasakan rasa lain. Keenam, jangan pernah coba menahan ataupun menghentikan gerakan kejang pada anak karena dapat menyebabkan resiko patah tulang. Lalu, langkah yang terakhir, amati pergerakan anak selama kejang atau bisa ambil video karena informasi ini sangat berguna bagi dokter untuk melakukan tindakan lanjutan. Memiliki termometer atau pengukur suhu tubuh dapat menjadi langkah awal yang bisa dilakukan orang tua agar dapat mengetahui suhu anak pada saat demam. Lalu, bisa mengompres area dahi ataupun ketiak dengan air hangat. Orang tua juga dapat memberikan obat penurun panas seperti paracetamol ataupun ibuprofen untuk menurunkan demam. Nah, itu dia pembahasan tentang kejang demam pada anak. Saya harap para orang tua dapat memahami dan peduli jika dihadapkan dengan situasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus kejang demam memang tidak dibutuhkan perawatan lain, tetapi gejala-gejalanya harus terus diperhatikan agar apakah anak kita harus mendapatkan penanganan dokter atau tidak. Saya harap penjelasan tadi dapat diterapkan oleh kita semua sebagai orang tua jika dihadapkan langsung dengan situasi kejang demam pada anak. Lebih siap, lebih tahu, lebih aman. Saya Dania, sampai bertemu di video edukasi selanjutnya.